Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini, paparannya kelihatan? Terlihat, Pak. Ya. Jadi, pembahasan ini sekilas akan kita sampaikan dari pertemuan kemarin bahwa kualitas air irigasi itu dapat dilihat dari kualitas secara fisik maupun kimia. Nah, kualitas secara fisik itu terutama pada bagaimana kandungan padatan yang terlarut atau suspended load yang berupa pasir, debu, dan juga mungkin lempung yang ada di dalam air irigasi tersebut. Nah, kandungan ini biasanya seiring perjalanan air akan mengalami pengendapan. Jadi perjalanan yang makin dekat dengan sumber air itu endapannya akan makin banyak, sedangkan semakin jauh itu pengendapannya akan semakin sedikit. Atau berdasarkan gaya beratnya, pengendapan di dekat sumber air biasanya dominan pasir. Kemudian berikutnya debu, dan yang jauh adalah perjalanan dengan mengendapkan lempung atau clay. Nah, proses pengendapan ini biasanya tergantung derasnya atau arus aliran air. Kalau makin kencang, maka proses pengendapannya berjalan lebih lambat. Tapi kalau melewati tempat-tempat yang alirannya makin tenang, maka pengendapannya akan berlangsung lebih cepat. Gitu. Yang kedua adalah aspek atau sifat kimianya, yaitu kimianya biasanya dilihat dari keberadaan garam-garam terlarut. Gitu ya. Terus yang padatan tersuspensi ini bisa memberi manfaat dua. Dari satu sisi bisa menguntungkan, sisi yang lain bisa merugikan. Yang menguntungkan apabila biasanya kalau lahan yang dilewati itu bukan lahan yang subur, dan kebetulan yang diangkut adalah material tanah yang subur, maka itu akan menyuburkan dan memperbaiki struktur tanah, termasuk juga penyimpanan air yang ada di situ. Tapi bila yang dilalui adalah lokasi-lokasi yang tanahnya sudah subur, kemudian yang diangkut adalah material yang kurang subur, maka dapat merusak, gitu ya, merugikan. Misalnya teksturnya sudah bagus, gitu ya, sudah gembur, tapi karena kedatangan lempung yang begitu lengket, begitu padat, maka itu tekstur dan strukturnya bisa berubah. Ya. Terus kemudian kalau saluran irigasi itu dilewatkan ke pipa-pipa, itu bisa menjadi penyumbatan. Itu kerugiannya seperti itu. Nah, bagaimana dengan garam-garam terlarut? Nah, garam-garam terlarut ini biasanya terjadi di daerah kering dengan kadar garam yang tinggi. Semakin tinggi curah hujan, semakin kecil garamnya. Biasanya begitu. Bisa juga disebabkan karena faktor dekat dengan air laut atau dekat dengan pesisir, atau kawasan yang dulunya memang mengandung kadar garam yang tinggi. Nah, karakteristik yang menentukan irigasi adalah total konsentrasi garam terlaut, jumlah natrium tertukarkan dalam hubungannya dengan Ca dan Mg atau nanti dalam rumus SAR, kemudian kandungan boron dan yang lainnya. Konsentrasi garam terlarut ini jika terlalu tinggi dapat menimbulkan plasmolisa, yaitu proses lepasnya dinding sel dari yang di dalam daun, sehingga daun nanti akan seperti terbakar dan akhirnya nanti layu. Itu kalau kadar garamnya tinggi. Makanya kalau proses penyerapan air oleh tanaman itu membutuhkan air yang di dalam atau di luar tanaman itu respondennya lebih encer dibanding cairan yang ada di dalam tanaman. Karena proses pengaliran itu biasanya berlangsung dari yang encer ke yang pekat. Kalau di luar tanaman itu lebih pekat, maka air yang ada di tanaman malah akan tersedot keluar. Itulah yang disebut sebagai proses plasmolisa atau plasmolisis. Ya. Nah, proses pengukuran garam itu biasanya menggunakan alat yang namanya EC-meter, electric conductivity, atau DHL meter, atau hasil ukurnya adalah daya hantar listrik. Karena ada keterkaitan antara kandungan garam dengan kemampuan dalam menghantarkan listrik, maka didekati lewat EC-meter tadi. Nah, ini klasifikasi keragaman air
pengairannya seperti ini, biasanya kadar garamnya makin tinggi, maka bahayanya makin tinggi pula. Nah, terus makanya kelas-kelas yang tinggi ini membutuhkan perhatian. Tapi tanah pasir yang diairi dengan air pengairan dengan kadar garam tinggi itu relatif lebih aman. Misalnya tanah pasir di pesisir Bantul, Kulon Progo dibandingkan dengan tanah lempung yang ada di pesisir Semarang, Kendal, Demak misalnya. Itu yang pasiran lebih aman. Kenapa? Ya karena kadar garamnya akan mudah larut oleh air atau air hujan atau air irigasi dan tidak ada yang terjebak terikat di dalam kompleks serapan tanah. Gitu. Ini hubungan kegeraman air irigasi dengan tanah dan ezimeter. Nah ini ada kandungan pasir itu biasanya lebih dia toleran untuk yang lebih tinggi begitu dibanding yang lempung. Ya. Terus untuk SAR ini sodium absorption ratio, nilai SAR air pengairan berpengaruh pada sifat fisik tanah dan pertumbuhan tanaman. Karena keberadaan dari kadar garam yang tinggi itu mampu untuk merusak agregat atau merusak daya ikat antar tanah, ya merusak kapur dan sebagainya. Jadi makanya SAR itu Na per akar dari Ca plus Mg dibagi 2. Kompleks absorpsi tanah banyak dijenuhi, Na akan terjadi dispersi. Nah, yang banyak dijenuhi Na itu akan terjadi dispersi. Dispersi itu istilahnya pemecahan tanah. Jadi tanah tidak lagi menggumpal tapi terurai menjadi satu-satu seperti tanah pasiran. Akar-akar. Jadi tanah ini akan tererosi bila hujan. Akar sodium absorption. Titernya tolong dicek adik-adik, ada suara yang masuk. Nah ini adalah contoh reaksi-reaksi kimia proses. Jadi misalnya karena adanya perakatnya BO teroksidasi menjadi H2O2. Jika perekatnya karena kapur itu teroksidasi karena HCl. Gitu ya. Jadi ada proses-proses pemisahan, ada faktor-faktor Na yang berpengaruh sehingga perekatnya seperti lempung pun itu akan terpisah. Ini proses yang biasanya berada di dalam laboratorium, tapi di alam juga terjadi demikian. Walaupun misalnya sudah direkatkan oleh lempung, oleh kapur, itu dengan datangnya Na maka akan terjadi pemisahan. Ya. SAR pada pertumbuhan terjadi peracunan dan plasmolisa tadi sudah disampaikan. Klasifikasinya seperti ini. Ya, jadi ada yang kecil sampai yang besar. Nah, ini pola pengukuran dari low, medium sampai high terkait dengan kandungan tingkat bahaya sodiumnya. Gitu. Ya, ini pengukurannya. Nah, kita lanjutkan klasifikasi air pengairan atas dasar SAR, terutama atas pengaruh Na tertukarkan terhadap kondisi fisik tanah adalah seperti berikut. Kelas S1 itu jika Na-nya rendah, dapat digunakan untuk semua tanah dengan pengaruh kecil terhadap harkat ESP atau perusakan struktur tanah. Kemudian kalau S2 itu Na dalam air sedang dapat digunakan pada tanah bertekstur kasar atau tanah organik dengan permeabilitas baik. Permeabilitas itu daya lolos air ya. Daya lolos air di dalam tanah. Pada tanah lempungan akan terjadi bahaya Na karena apa? Karena lempungan itu nanti ngikat Na-nya nggak dilepaskan sehingga lama-lama kadar Na di dalam tanah lempungan itu makin lama makin besar. Nah, yang kelas ketiga, Na-nya tinggi. Ini biasanya dapat digunakan dengan kombinasi pelindian tinggi. Pelindian itu penggelontoran air. Tinggi, drainase yang kasar, dan perbaikan syarat kimia atau organik. S4 ini puncaknya. Ya, sangat tinggi Na-nya, tidak sesuai untuk pengairan, kecuali kalau dan tanahnya banyak mengandung Ca tertukar atau diberi gypsum. Jadi ini sederhananya kalau garamnya tinggi itu juga harus sering-sering diberi gypsum, ya, gypsum atau semacam kapur pertanian untuk menguraikannya. Kadang-kadang air pengairan akan melarutkan Ca pada tanah berkapur. Ini contohnya kalau Anda berada di Wonosari, kebetulan kok di gua bawah tanah ada aliran air dari daerah-daerah kars gitu. Anda coba
cicipi di lidah itu akan terasa lebih cepat gitu ya. Cepat karena mengandung Ca yang tinggi. Nah, makanya ini bahaya NA-nya akan dapat dikurangi gitu ya. RSC singkatan dari residual sodium karbonat atau bikarbonat, merupakan kriteria tambahan untuk mengambil keputusan penggunaan air pengairan yang mengandung bahaya karena adanya natrium. Ya. Kelebihan karbonat dan bikarbonat akan berakibat terbentuknya garam natrium karbonat atau bikarbonat. Ini rumus RSC. Jadi RSC dikatakan sesuai bila nilainya kurang dari 1,25. Tidak sesuai bila 2 lebih dari 2,5. Rumusnya ini, dari HCO3 ditambah CO3 dikurangi gabungan dari Ca plus Mg. Ini RSC tambahan ya. Nah, misalnya tambah hitungan seperti ini, ya. CO3 sekian, CO2, kemudian ditambahkan dan dikurangkan seperti ini. Nah, karena nilainya 1,6, kita lihat 1,6 itu masuk yang ini ya, RSC, sesuai marginal. Nah, ini ada contoh latihannya, nanti bisa Anda kerjakan sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah boron, merupakan unsur hara esensial bagi tanaman, tapi dibutuhkan dalam jumlah sedikit, mikro. Ya, jadi memang perlu adik-adik ketahui yang namanya di pertanian itu ada unsur hara makro dan mikro. Hara makro dan mikro ini totalnya ada 16. Yang makro itu butuhnya banyak. Kalau yang mikro butuh tapi sedikit. Nah, untuk gambaran ya makro itu ibaratnya kayak NPK, CAMG. Itu ibaratnya Anda makan nasi, nasinya butuh banyak. Tapi kalau yang mikro itu kayak garam sama cabai. Jadi butuh biar makannya enak, tapi kebutuhannya sedikit. Kalau makan sepiring kok garamnya 5 sendok ya nggak jadi makan karena terlalu asin, artinya terlalu meracun malah jadi racun. Jadi Pak, apakah makro dan mikro itu penting semua dan harus ada, tapi jumlahnya beda. Nah, tapi dalam prakteknya kadang-kadang petani itu sering mengabaikan kebutuhan unsur hara mikro, yang diadakan hanya yang makro, yaitu NPK. Termasuk juga di kandungan air irigasi, itu juga dibutuhkan yang punya kadar garam yang bagus, artinya yang berada di bawah masih bisa tertolerir seperti itu, sehingga tidak mengganggu. Termasuk juga kadar boron. Boron itu butuh tapi sedikit. Kalau banyak nanti akan meracun. Boron ini sensitif terhadap buah-buahan, itu termasuk sayuran. Ya. Ini klasifikasi boron, ya, sensitif 0,1, 0,33, yang toleran, kemudian tanaman yang toleran seperti apa. Juga besi sulfat dan aluminium sulfat biasanya meracun pada tanah yang disawahkan, terutama rawa pasang surut yang sering membahayakan tanaman padi. Jadi kalau Anda lihat di tanaman rawa-rawa itu kan banyak seperti karatan besi yang menggenang. Kalau dia tidak pergi kemana-mana, ya dia terakumulasi. Ya, terakumulasi. Maka Al dan Fe ini kalau kondisinya tinggi juga berbahaya. Nah, ini contoh kasus, nanti Anda bisa coba pecahkan ya. Oke, mungkin itu kuliah dari saya.